ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu kita akan bahas hadis yang ke-462. Yang hadis ini sempat kita baca pada pekan yang lalu, namun belum tuntung pembahasannya. Wa anhu, ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Jadi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan datangkan seorang laki-laki yang dimana laki-laki ini adalah seorang calon penghuni neraka, yang dahulu dia di dunia adalah orang yang paling kaya raya, orang yang paling banyak ya harta bendanya, orang yang bergelimang harta benda. Nah, kemudian orang ini pun fayusbagu finnari sabghah. Allah Subhanahu wa taala mencelupkan orang tersebut ke api neraka dengan satu celupan. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada orang ini, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qam, wahai anak Adam, ya, yang engkau dahulu adalah orang yang paling banyak hartamu, paling bergelimang nikmat di dunia. Setelah kamu dicelupkan ke dalam api neraka satu kali celupan, apakah engkau pernah merasakan kebaikan? Pernah engkau merasakan kenikmatan sedikit pun? Apa kata dia? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Kata dia, demi Allah, aku sama sekali tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Sama sekali aku tidak pernah merasakan kebaikan sedikit pun, kata dia. Jadi gara-gara satu celupan dalam api neraka, itu menjadikan dia lupa dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan. Kemudian sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan seorang laki-laki yang dia adalah calon penghuni surga, yang dimana orang ini dahulu di dunia adalah orang yang paling sengsara hidupnya, orang yang paling kere, paling miskin, paling gak punya apa-apa. Fayusbaghu sabghatan fil jannah. Maka orang ini pun kemudian
dicelupkan dengan satu celupan ke dalam syurga. Jadi diperlihatkan nikmat syurga itu setumat saja, kemudian dikeluarkan lagi, dimasukin sebentar kemudian dikeluarkan lagi. Fayuqalu lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qattun. Kemudian orang ini ditanya, hei anak Adam, yang dahulu kamu adalah orang yang paling melarat, paling miskin, paling kere, paling gak punya apa-apa di dunia. Setelah kamu melihat syurga, apakah kamu pernah merasakan penderitaan sedikit pun? Apa kata orang ini? La wallahi ma marra bi bu'sun qat. Kata dia, demi Allah, aku sama sekali tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Jadi gara-gara satu celupan ke dalam surga, cuman setumat dimasukkan ke dalam surga kemudian dikeluarkan, itu menjadikan dia lupa dengan semua kemelaratan, semua kemiskinan, semua penderitaan, semua kepahitan yang dia rasakan di dunia. Cuman satu kali celupan, cuman setumat dimasukkan ke dalam surga. Ya, dengan demikian dia lupa semua penderitaannya dahulu di dunia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lantas kemudian apa kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pertama adalah bahwasanya ad-dunya bina'imiha wa bu'siha zailatun faniyatun. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia ini dengan segala kenikmatannya, dengan segala penderitaannya, itu semua cepat atau lambat akan hilang. Itu semua akan fana. Ya, tidak ada yang abadi yang namanya dunia ini. Entah itu kekayaan, ya, begitu pula sebaliknya kemiskinan. Ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya fana. Nah, memang sejatinya dunia ini adalah negeri yang fana. Apapun yang ada di dunia ini semuanya sifatnya sementara. Maka oleh karena itu, ya, jangan pernah kita tertipu dengan dunia ini. Ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, firman Allah. Maka jangan sekali-kali kalian tertipu dengan dunia ini. Ya, jangan sampai kemudian kita silau dengan kemewahan dunia ini. Karena sejatinya ini semua fana. Ya, kekayaan yang kita miliki cepat atau lambat itu kita akan berpisah dengannya. Entah kita yang duluan meninggalkannya atau harta itu yang duluan habis. Ya, begitu pula sebaliknya, kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, ya, itu pun sementara, enggak lama. Ya, maka kita para jamaah yang Allah muliakan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dunia ini, jangan sampai kita tertipu dengannya. Mari kita gunakan sebagai jembatan untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Sebaliknya, kita yang mungkin di dunia ini diberikan harta yang pas-pasan, bahkan mungkin miskin, gak punya apa-apa, ya kita sabar saja. Toh sebentar saja di dunia ini. Ya, setumat saja kita di dunia ini. Tetap berusaha. Tapi kalau ternyata hasilnya begitu-gitu saja, sudah. Terima apa yang Allah takdirkan. Ya, karena sejatinya dunia ini setumat sebentar. Ya, makanya sebagian orang menyebutkan manusia itu secara umum kaitan dengan kondisinya di dunia dan di akhirat itu dibagi menjadi 4. Ada orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam artian dia di dunia ini Allah kasih harta yang berkecukupan, Allah kasih kekayaan. Tapi dengan kekayaan itu kemudian
dia gunakan sebagai jembatannya untuk akhirat, sehingga di dunia ya dia bahagia, di akhirat pun dia menjadi orang yang sukses dan selamat. Ya, jadi di dunia dia bahagia, di akhirat juga begitu. Ada orang yang bahagia di dunia, di akhirat dia sengsara. Ya, di dunia dia dikasih harta benda yang melimpah ruah. Ya, namun ternyata harta benda itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin di dunia itu dia merasa bahagia karena dia bisa melampiaskan semua hasrat hawa nafsunya. Tapi di akhirat dia akan menjadi orang yang menderita, akan menjadi orang yang sengsara. Kemudian sebaliknya, ada orang yang di dunia hidupnya ya melarat, mungkin miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia tetap bersabar. Ya, dia terima apa yang Allah takdirkan bagi dia. Lantas kemudian dia berusaha untuk rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, sehingga mungkin di dunia ianya hidup sengsara, enggak punya apa-apa, tapi di akhirat dia akan menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang berjaya. Yang paling parah yang keempat, di dunia sudah hidup melarat, miskin, kere, gak punya apa-apa. Sudah itu perintah-perintah Allah dia tinggalkan, larangan-larangan Allah dia kerjakan. Na'udzubillah. Ya, dengan kondisi yang seperti ini. Ya, dan kadang kita saksikan orang-orang seperti itu. Ya, na'udzubillah, sudah hidupnya menderita, bahkan mungkin hidup di kolong jembatan. Ya, tidur enggak karuan. Itu pun dengan kondisi seperti itu dia tinggalkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, banyak dia lakukan dosa-dosa, sehingga di dunia sudah sengsara, menderita, di akhirat lebih menderita dan sengsara lagi. Nah, maka masing-masing kita melihat ya kita ini di posisi yang mana. Ya, setidaknya ya para jamaah yang ulun muliakan, kalaupun kita di dunia ini ya kondisinya tidak atau kurang berkecukupan, ya atau bahkan mungkin miskin, ya tidak punya apa-apa, setidaknya nanti di akhirat kita berusaha untuk menjadi orang yang bahagia. Itu dengan cara kita berusaha yang melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Nah, jadi itu ya para jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya ad-dunya bina'imiha wa bu'siya zailatun faniyatun. Dunia dengan segala kenikmatannya, sebaliknya juga dunia dengan segala penderitaannya, itu semua fana. Ya, cepat atau lambat kita akan meninggalkan itu semua. Kemudian yang kedua, ahlun na'im fid dunya min ghairil mu'minin hum ahlus syaqa fil akhirah. Bahwasanya orang-orang yang bergelimang dengan nikmat di dunia, bergelimang harta dari selain orang-orang yang beriman, hum ahlus syaqa fil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang akan sengsara nanti di akhirat. Ya, nah seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, maka kita saksikan ya dalam kehidupan di dunia ini, kebanyakan ya bahkan kebanyakan orang-orang yang kaya raya itu adalah dari kalangan orang-orang non-muslim. Ya, dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya orang itu dikasih, tatkala orang itu dikasih harta benda oleh Allah Azza wa Jalla, itu bukan bertanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia. Sama sekali enggak. Orang ketika dikasih harta yang melimpah ruah, itu bukan bertanda Allah sedang cinta kepada dia, Allah sedang sayang kepada dia, sama sekali enggak. Bahkan kadang sebaliknya, para jamaah yang ulun muliakan.
Ya, kadang sebaliknya. Maka ada yang kita kenal dengan istidraj. Istidraj itu artinya orang itu dikasih di dunia ini padahal ianya ahli maksiat. Bahkan ianya orang kafir. Ianya tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah kasih kenikmatan, harta melimpah ruah. Ya, dikasih kesehatan, mungkin gak pernah sakit. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sedang cinta kepada dia, enggak. Itu adalah istidraj sehingga dia semakin tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pada akhirnya nanti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza fari'u bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ya, hati-hati kita dengan ayat ini. Ya, Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Tatkala mereka lupa dengan peringatan yang kami sampaikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami pun bukakan bagi mereka segala pintu dunia. Jadi orang tatkala lupa dengan peringatan-peringatan Allah, Allah akan bukakan bagi dia segala pintu-pintu dunia ini. Ya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, hingga tatkala orang ini sedang lagi senang-senangnya, lagi berada di puncak-puncak kenikmatannya di dunia ini, akhadnahum baghtatan, kami pun akan binasakan dia seketika. Fa idzahum mublisun, maka dalam kondisi demikian lantas dia pun terdiam. Ya. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, para jamaah yang ulun muliakan, bahwasanya kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang ya di dunia ini itu bukanlah bertanda ya seorang itu sedang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, justru kita yang diberikan nikmat iman, nikmat Islam ya oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada kita. Ya. Maka kalau seandainya harta itu ya, orang diberikan harta itu tanda Allah cinta kepada seseorang, ya harusnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harta benda itu kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang ingkar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan begitu. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqal kafira syurbata ma'in." Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun seberat sebelah sayap nyamuk. Seberat sebelah sayap nyamuk. Seandainya ada nilainya seberat itu di sisi Allah, niscaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan memberikan orang kafir minum walaupun hanya satu teguk. Tapi karena nilai dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla berikan dunia ini kepada siapapun. Ya, maka ini peringatan kepada kita agar jangan sampai kita terpedaya, ya tertipu dengan dunia ini. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, faedah yang lainnya yang bisa kita simpulkan dari ayat ini, bahwasanya hendaknya bagi setiap muslim itu yang dia dahulukan adalah kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan di akhirat
dibanding kenikmatan ataupun kesuksesan di dunia ini. Ya. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya seseorang tatkala dimasukkan, ya, dicelupkan saja satu celupan ke dalam api neraka, itu akan menjadikan dia lupa dengan semua kenikmatan-kenikmatan di dunia. Sebaliknya, tatkala seseorang yang paling sengsara di dunia sekalipun, ketika sudah diperlihatkan surga setumat saja, itu akan menjadikan dia lupa dengan semua penderitaan, kemiskinan, kepahitan yang pernah dia rasakan di dunia. Nah, maka oleh karena itu, ya, hendaknya kita dalam kehidupan di dunia ini, ya, lebih mengedepankan akhirat yang kekal, akhirat yang kenikmatannya, ya, luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, sungguh aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Ya, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh di surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatannya, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam benak seseorang. Artinya apa? Ya, kita silahkan hayalkan sesuatu yang paling nikmat, maka surga lebih nikmat daripada itu semua. Maka hendaknya ini yang selalu kita utamakan, kita dahulukan kenikmatan akhirat itu dibanding dengan kenikmatan surga dunia ini. Ya, kita hendaknya lebih mendahulukan akhirat kita dibanding dunia kita, sebagaimana banyak Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian selanjutnya kata beliau di sini, na'imul jannah yunsi ahlal iman was sabr wal yaqin. Na'imul jannati yunsi ahlal iman was sabr wal yaqin syaqa'ud dunya wa bu'suha. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu akan menjadikan orang-orang yang beriman itu lupa, ya, dengan penderitaan-penderitaan, ya, yang pernah dia alami dahulu di dunia. Ya, karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, dalam hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwasanya seorang yang paling melarat sekalipun di dunia ketika dimasukkan ke dalam surga, ya, itu akan menjadikan dia lupa dengan semua kesusahan-kesusahan yang pernah dia alami di dunia ini. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-463. Wa 'anil Mustawrad bin Shaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Al-Mustawrad bin Shaddad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Rawahu Muslim. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang bagaimana perbandingan kenikmatan yang ada di akhirat dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah." Perbandingan dunia dengan akhirat, ya, mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam. Itu seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan telunjuknya di lautan.
di samudra yang luas. Falyanzur bima yarji'. Maka hendaknya dia melihat apa yang bisa dia ambil dari lautan dengan telunjuknya yang dia celupkan itu. Artinya begini. Jadi lautan, ya samudra yang luas, itulah dia akhirat. Itulah dia kenikmatan akhirat. Ya kenikmatan yang ada di surga. Sedangkan air yang nempel pada jari yang sudah dicelupkan ke dalam lautan, itulah dia kenikmatan dunia. Ya, jadi ketika kita tempel atau kita celupkan ya telunjuk di lautan, kan ada air membasahi telunjuk kita. Nah, air yang nempel, yang membasahi telunjuk kita, itulah dia kenikmatan dunia. Sedangkan air yang ada di lautan, yang ada di samudra yang luas, itulah dia akhirat. Nah, seperti itu Rasulullah SAW memberikan gambaran, memberikan ilustrasi kepada kita tentang bagaimana perbandingan yang sangat-sangat jauh antara kenikmatan di akhirat dengan kenikmatan di dunia ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, lantas apa faidah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, yang pertama, kesimpulan dari hadis ini menunjukkan kepada kita, ad-dunya la takhda'u 'aqilan wa innama taghurru man kana jahilan. Famata'uha fil akhirati qalilun. Jadi dunia ini ya tidak akan pernah bisa menipu orang-orang yang berakal. Dunia ini tidak akan pernah bisa menipu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik. Wa innama taghurru man kana jahilan. Akan tetapi dunia ini hanya akan bisa menipu orang-orang yang jahil. Ya. Nah, sekarang kitanya ini masuk tipe orang yang berakal ataukah tipe orang yang kedua yang tidak berakal? Ya, masing-masing menilai diri kita sendiri. Jadi kalau orang ya tertipu dengan dunia ini sehingga gara-gara dunianya dia lupa akhiratnya. Ya, gara-gara sibuknya mencari dunianya, lupa dengan akhirat. Saking sibuknya mencari rezekinya, lupa dengan sang pemberi rezeki. Itu berarti orangnya tidak kurang berakal. Bahkan di sini Syekh sebutkan orangnya jahil. Tapi kalau kemudian dia tidak tertipu dengan dunia, itulah dia hakikat orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang jenius begitu. Dan ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan juga dalam hadis yang lain. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Jadi orang yang pintar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pintar, orang yang cerdas, yang cerdik, orang yang jenius, itu adalah orang yang selalu berbenah diri, selalu introspeksi diri, selalu memperbaiki diri. Dan dia terus beramal untuk kebaikannya setelah mati. Artinya dia selalu mendahulukan akhiratnya. Karena dia tahu dunia ini fana, stumat. Ya, maka dia terus perbaiki dirinya untuk kebaikan akhiratnya. Itu orang yang pintar yang sebenarnya menurut ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang pandir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaba'a nafsahu hawaha. Orang yang terus-menerus memperturuti hawa nafsunya. Ya, orang yang kemudian tertipu dengan dunia ini. Ya, itu orang yang jahil, orang yang pandir,
jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita melihat kita ini ya apakah bagian dari orang yang pintar menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bagian dari orang yang jahil. Ya. Karena memang kalau kita lihat perbandingan tadi itu, kalau kita betul-betul berakal, ya pastinya kita akan mendahulukan akhirat, ya kan? Jadi akhirat itu, kenikmatan akhirat seperti air laut yang ada di samudera yang luas itu. Itu kenikmatan akhirat. Sedangkan kenikmatan dunia itu cuman yang nempel di telunjuk kita tatkala kita celupkan di lautan itu dunia. Sehingga kalau kita betul-betul punya akal, berpikir, harusnya kita lebih mendahulukan yang air yang ada di samudera yang luas daripada yang secuil yang nempel di telunjuk kita itu. Harusnya kan begitu. Ya, walaupun kadang yang terjadi banyak orang yang kemudian tertipu dengan yang secuil tadi itu. Ya, itu tertipu dengan kenikmatan yang ada di dunia ini sehingga dia korbankan kenikmatan di akhirat kelak. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kata Syekh, jawazu darbil amsal al-hissiyah lil wuquf 'ala al-ma'na al-mujarrad. Ya, bagaimana cara Nabi SAW memberikan pemahaman kepada para sahabat dan kepada kita sebagai umat beliau dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang kasat mata, yang hissi, sehingga kita semakin paham, oh ternyata seperti itu perbandingan nikmat akhirat dibanding nikmat dunia. Ya, itu ibarat apa tadi? Kalau akhirat lautan yang air yang ada di lautan yang di samudera yang luas itu. Sedangkan dunia itu air yang nempel di telunjuk tatkala kita celupkan ke dalam lautan itu. Ini diberikan dengan perumpamaan yang kasat mata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita betul-betul paham. Ya. Karena memang akhirat itu dia abadi sifatnya. Enggak ada ujungnya. Bukan 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun tahun. Enggak ada ujungnya akhirat itu. Kenikmatan akhirat. Sedangkan dunia ini, ya, sebentar saja. Ya, kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari, ya, nah seberapa? Bahkan dibanding 1 hari di akhirat itu 1000 tahun dibanding dengan hari di dunia ini. Berarti di dunia ini kalau kita hidup 100 tahun taruhlah, itu cuma 1-2 jam dibanding dengan kehidupan di akhirat. Nah, apakah kemudian kita mengorbankan kehidupan yang abadi dengan kehidupan yang sementara di dunia ini? Harusnya kalau kita betul-betul punya akal, ya, kita akan lebih mendahulukan yang abadi daripada yang stumat dan sementara ini. Nah, itu dia hadis yang ke-463. Kemudian hadis yang ke-464. Ya, masih dalam bab tentang keutamaan zuhud terhadap dunia. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq wan nasu kanafataihi famarra bijadiyin asakka mayyitin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya bersama para sahabat lewat di satu jalan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada bangkai kambing. Ya, bangkai kambing yang mungkin baru mati gitu. Yang bangkai kambing ini kupingnya itu kecil, satunya kecil. Ya, artinya cacat begitu.
Nah kemudian fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunihi. Lantas kemudian Nabi SAW mengambil anak kambing itu. Ya, beliau angkat begitu. Diperlihatkan kepada para sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau membeli bangkai kambing ini, bangkai anak kambing ya. Siapa yang membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham. 1 dirham itu 1 koin uang terbuat dari perak. Ya, dirham itu kan dari perak. Kalau dinar baru dari emas. Siapa yang membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham, 1 koin uang perak. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Ya, maka para sahabat mengatakan, apa yang ingin kami dapatkan manfaatnya dari kambing ini? Ya, kalau kami membelinya dengan harga 1 dirham ya Rasulullah, apa manfaatnya buat kami? Kata para sahabat. Artinya buang-buang duit 1 dirham. Ya, tsumma qala, kemudian kata Nabi SAW, atuhibbu annahu lakum? Ya kalau gitu oke lah. Kalian gak usah beli. Saya kasih cuma-cuma, kasih gratis anak kambing, ya, anak kambing ini. Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban innahu asak fa kaifa wa huwa mayyit. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kambing ini, anak kambing ini kalaupun masih hidup, ya ianya cacat. Telinganya salah satu telinganya itu kecil, cacat. Ya, tatkala masih hidup. Apalagi sekarang kondisinya sudah bangkai, sudah mati. Ya, siapa yang mau menerimanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dikasih cuma-cuma gratis? Faqala, maka di sanalah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi," maka demi Allah, "la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding hinanya ya bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Belum ulangi. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding hinanya bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah-faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, pertama, kata Syekh di sini menunjukkan kepada kita anna dunya wa ma fiha adzal wa ahqar indallah min hadza al-jiddiyil mayyit indan nas. Bahwasanya ya dunia ini, ya dunia dengan segala hal yang ada padanya, itu semua adalah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan jar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat tadi itu. Ya. Maka sesuatu yang sangat aneh sekali kemudian ya tatkala kita gara-gara dunia silaturahim kita terputus, gara-gara dunia yang hina ini kemudian terjadi permusuhan. Ya, bahkan naudzubillah gara-gara dunia yang hina ini ada orang yang kemudian ya menyakiti, bahkan mungkin naudzubillah membunuh saudaranya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Mad dunya ala dunya
la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin. Ya kata Nabi SAW, sungguh hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya. Ini semua ya para jamaah yang Allah muliakan, menunjukkan kepada kita agar kita itu jangan pernah tergiur, jangan pernah silau, jangan pernah tertipu dengan kemewahan-kemewahan dunia ini. Ya, silakan nikmati, nggak ada salahnya. Tapi jangan sampai kemudian ya gara-gara dunia ini kita kemudian lupa dengan akhirat kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk begawi, untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan, enggak salah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kalian dari negeri akhirat, tapi jangan lupa juga bagian kalian dari dunia ini. Lihat, yang pertama kali Allah ingatkan kepada kita, cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Begitu harusnya. Ya. Karena sejatinya kita ini ya bekerja, kita ini makan untuk hidup. Ya, bukan hidup untuk makan begitu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan kita dari keberadaan kita di dunia ini. Maka jangan sampai kemudian gara-gara dunia ini kita lupa dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kemudian juga para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini juga menunjukkan kepada kita darbul amsal linnas bima yaqilunahu yuqarribul murad wa yuwaddihul maqsud wa yuakkidul fahma wa yuqifhum ala haqa'iqil asya. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, di sini juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di antara cara untuk memahamkan orang satu masalah adalah dengan memberikan perumpamaan yang kasat mata. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memberikan ya perbandingan, perumpamaan dengan bangkai kambing itu sendiri, sehingga kita lebih paham tentang bagaimana hinanya dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita lamsun najis idza lam takun rutubatan min ahadil janibain la yanjus. Jadi ini pembahasan fikih ya. Kesimpulan tentang pembahasan fikih. Jadi kalau kita nyentuh bangkai, ya khususnya bangkai dari hewan yang selain babi dan anjing ya, itu kalau bangkai itu kondisinya kering, itu tidak akan menjadikan tangan kita itu najis kalau kita memegang bangkai. Misalnya ada bangkai tikus, kondisinya kering, ya itu kita pegang kemudian kita buang, itu tidak akan menjadikan tangan kita najis, begitu. Itu kata beliau di sini. Hukum asal bangkai itu adalah najis, ya baik bangkai dari hewan yang halal, apalagi bangkai dari hewan yang haram. Ya, hukum asalnya najis. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis tatkala Nabi SAW ditanya tentang bagaimana cara menyamak kulit bangkai supaya bisa dimanfaatkan. Maka Nabi SAW menyebutkan idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila bangkai dari
kulit dari bangkai itu disamak, maka itu bisa menjadi suci, bisa dimanfaatkan. Tapi selain untuk dimakan ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bangkai itu hukumnya najis. Tapi kalau kita memegangnya dalam kondisi tangan kita kering, bangkai itu juga kering, itu tidak akan menjadikan tangan kita itu najis. Ya Allah Ta'ala alam, ini faedah fikih yang disebutkan kaitan dengan hadis ini. Makanya kan dalam hadis ini Rasulullah SAW memegang bangkai anak kambing tadi. Ya, itu dia hadis yang ke 464. 1 menit lagi. Ya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.